Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah izinkan kita kembali melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman, dan juga para pendengar dimanapun berada, pendengar radio RRI dan radio Masjid Raya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman dan kesehatan selalu kepada kita semua, dan menjadikan hari-hari kita penuh dengan kebaikan, amal soleh, sampai kemudian Allah mencabut nyawa kita nantinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita kembali kepadanya dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan membahas satu akad yang sudah sangat sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang-kadang kita tidak jelas penggunaan istilah daripada akad ini, dan juga penggunaan akad ini dalam kehidupan kita itu terkadang masih salah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan kita akad tabarru, yaitu akad-akad yang sifatnya itu adalah akad kebaikan. Kita sudah bahas yang dulu, yang pertama akad hibah, kemudian yang kedua akad wasiat, dan hari ini kita akan bahas namanya akad al-ariyah. Akad al-ariyah ini secara sederhana jamaah yang dimuliakan oleh Allah kita terjemahkan itu akad pinjam meminjam. Ada pinjam meminjam, ada hutang piutang. Kadangkala kita pinjam maksudnya hutang, hutang maksudnya pinjam. Padahal itu berbeda. Kalau hutang piutang di dalam syariat, di dalam fikih itu dikenal dengan al-qardu. Kalau pinjam disebut dengan al-ariyah. Berbeda dari pemanfaatan dan pengembalian objek dari yang dipinjam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita pinjam barang sama seseorang, lalu setelah kita pakai, sederhanalah, Pak pinjam pisau untuk nyembelih sapi. Dikasih pisau sama kita, pinjam. Berarti maknanya yang kita kembalikan adalah pisau tersebut. Sebelum kita kembalikan pisau itu, kita pinjamkan lagi untuk orang lain. Pertanyaannya boleh ataupun tidak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama dan mungkin tidak terlalu mendalam kita bahas, karena memang jemaah yang dimuliakan oleh Allah pembahasannya sangat luas terhadap konsep apa yang disebut dengan hibah. Nanti ada sifatnya al-ariyah, ada yang sifatnya lagi titipan yang disebut dengan wadi'ah. Kalau barang itu dititip, boleh enggak kita gunakan barang titipan tersebut? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah ke depan kita akan bahas akad al-ariyah, akad wadi'ah maksud saya. Hari ini kita bahas akad al-ariyah. Apa yang dimaksud dengan al-ariyah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada perbedaan di antara dua imam mazhab yang besar. Imam Hanafi dalam kitab Al-Mabsut beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ariyah adalah tamlikul manfaati bila iwadin, yaitu perpindahan kepemilikan manfaat tanpa imbalan. Jadi saya punya pisau, saya pinjamkan kepada bapak, manfaat pisau ini saya pindahkan, miliknya enggak. Nah, itu. Jadi barangnya itu tidak menjadi milik bapak, tapi manfaat dari barang itu milik bapak. Pinjam motor, motor itu motor saya, manfaat motor itu bapak ambil sebentar. Cuman ketika dikatakan oleh Imam Syafi'i oleh Imam Hanafi, yang dimaksud dengan tamlik ini maknanya begini, manfaat itu milik sempurna sama saya. Tamlik, kepemilikan saya. Maknanya apa? Kalau saya kasih pinjam lagi ke orang lain, tidak ada problem. Itu dalam konsep Imam Hanafi.
Jadi kalau saya pinjam motor sama bapak, lalu kemudian motor itu bukan saya yang naik, saya kasih ke anak saya, maka boleh menurut Imam Hanafi. Karena kenapa? Manfaatnya sudah bapak izinkan kepada saya untuk gunakan. Karena itu sudah jadi milik saya, boleh saya alihkan pemanfaatan barang tersebut. Nah, bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab Mughni Muhtaj disebutkan adalah yang dimaksud dengan al-ariyah ibahatul manfaati bila iwadhin, yaitu izin kepada pihak yang lain untuk memanfaatkan barang tanpa bayaran. Bila iwadhin ini disepakati, Pak. Kalau kita memanfaatkan barang minta bayaran, itu sewa namanya. Nah, gitu. Sewa itu mengalihkan manfaat barang kita kepada orang lain yang kemudian dia bayar. Sewa motor beda dengan pinjam motor. Kalau sewa motor, manfaat motornya didapat tapi dibayar dengan harga sewa manfaat tersebut. Kalau pinjam enggak, gratis, bila iwadhin, itu maknanya. Nah, perbedaan antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i dan Hambali, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dan Hambali itu menggunakan bukan tamlik, ibahah, yaitu perizinan. Saya izinkan kepada kamu. Maknanya apa? Sama kamu saya izinkan. Kalau kamu alihkan kepada yang lain tidak boleh. Karena kenapa? Saya izinkan sama kamu. Tapi kamu pinjam, kamu kasih ke orang yang saya enggak suka. Sakitnya tuh di sini. Itu katanya. Maka menurut Imam Syafi'i tidak boleh mengalihkan sebuah barang yang dipinjam kepada orang lain tanpa izin pemilik barang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita tidak jelas kan, pinjam. Habis kita pinjam kita kasih, dilihat sama orang, saya kasih ke Bapak A, kok dipakai sama Bapak B? Itu kan barang saya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbedaan di kalangan para ulama dan itu kemudian berkonsekuensi terhadap hukum berikutnya dari sisi makna. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihat bagaimana kemudian kedudukannya di dalam Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat pinjam meminjam ini adalah bahagian daripada tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dia masuk dalam kategori tolong menolong dalam kebaikan. Orang ada kebutuhan, orang ingin mendapatkan manfaat sesuatu tapi dia tidak punya barangnya, maka kita memberikan itu, kita mendapatkan pahala. Nah, lalu pertanyaannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada enggak Rasulullah melakukannya? Di dalam dua hadis, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, kana fas'un fil Madinah fasta'ara an-nabi sallallahu alaihi wasallam farsam min Abi Talha yuqalu lahu al-mandubu farakabahu falamma raja faqala ma ra'ayna min syai'in la bahra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini diceritakan oleh Anas bin Malik, pada satu malam itu di kota Madinah ada terdengar suara yang aneh. Lalu kemudian suara ini menakutkan para penduduk Madinah. Lalu Rasulullah SAW meminjam kuda milik Abu Talhah. Nama kuda itu Mandub. Lalu dinaiki oleh Rasulullah SAW. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah mendatangi sumber suara, ternyata tidak ada sesuatu yang aneh. Lalu ketika Rasulullah mengembalikan kuda ini kepada Talhah, beliau mengatakan ma ra'ayna min syai'in la bahra. Kami tidak melihat apa-apa kejadian dari yang suara aneh tersebut, dan kami mendapati langkah kuda ini itu panjang. Jadi kuda ini kalau loncatnya jauh itu, jadi cepat. Nah, jadi ibarat beginilah. Saya pinjam motor Bapak dulu. Sama-sama motornya dengan merek yang lain. Tapi beda ketika kita kasih grup Hondanya, keren, kontan. Nah, jadi habis itu dia komen, mantap kali mobil Bapak, mantap kali motor Bapak, kontan, belum digas sudah jalan. Nah, gitulah kita komen gitu kira-kira. Nah, Rasulullah juga komen, kuda Al-Mandub ini keren, langkahnya cepat, langkahnya panjang. Artinya kalau mungkin kuda lain itu sekali langkah 1 meter, dia 3 meter, sehingga lebih cepat sampai dibandingkan kuda-kuda yang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah pernah meminjam kuda sama sahabat. Lalu kemudian kuda itu dikembalikan oleh Rasulullah. Setelah dikembalikan beliau kasih komen. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi update status, mantap kudanya. Nah, masuk ke media sosial. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu yawma Hunain adra'an faqala aghasban ya Muhammad qala bal ariyah madmunah. Ini nanti ada hukum baru di sini. Qala fadha'a ba'daha fa'arada 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yadmanaha lahu faqala ana al-yawm fil Islam arghabun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada perang Yaum Hunain, perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meminjam beberapa baju perang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seorang Yahudi namanya Safwan. Lalu kemudian si Safwan mengatakan, "Apakah engkau merampasnya wahai Muhammad?" Apa kata Rasulullah? "Tidak. Ini adalah pinjaman yang aku jamin gantinya kalau dia rusak." Jadi harta pinjaman kita boleh memanfaatkannya. Apabila manfaatnya itu rusak, motornya rusak, maka peminjam wajib menggantikan barang tersebut. Digantikan dengan apa? Dengan barang yang sama. Itu nanti berbeda dengan hutang piutang. Jadi Bapak, kalau saya pinjam motornya merek A, maka kembalikanlah motor merek A. Jangan pinjam motor merek A, kembalikan motor merek B. Kalau lebih bagus mantap juga. Kalau enggak bagus, beda dengan hutang piutang. Bapak hutang uang atau hutang emas, yang dikembalikan jumlah manfaat yang sama dengan emas, walaupun tidak, jadi nilainya sama. Bapak pinjam emas, Bapak hutang emas 10 mayam. Lalu kan kita manfaatkan barang ini, lalu kita jual Pak kan? Uangnya kita ambil. Bapak kembalikannya dengan emas 10 mayam juga dengan kualitas yang sama. Tapi apakah emas itu? Bukan kan? Sudah emas yang lain. Kalau pinjam enggak Pak, itu yang kita pinjam, itu yang kita kembalikan. Maka sebenarnya menggunakan istilah pinjam uang salah Pak. Yang ada hutang uang. Kalau kita pinjam uang, sepatutnya uang yang sama kita kembalikan dengan nomor seri yang sama. Lu pinjam peng tertuh dibayar. Yang dikasih uang merah, waktu kita kembalikannya uang 50.000 2 lembar, 100.000 juga. Itu namanya hutang, bukan pinjam Pak. Kalau itu dimaknai dengan pinjam, nah itu bahaya juga Pak. Nah, gitu. Walaupun di adat kita ya pinjam hutang, hutang pinjam, cincai-cincai Pak. Padahal status hukum itu berbeda. Nah, apa yang terjadi dengan si Safwan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ketika perang Hunain terjadi, beberapa baju perang yang dipinjam oleh Rasulullah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang dan rusak. Ya, baju perang dipakai perang, hancurlah atau rusaklah atau hilang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah mengatakan bahwa harta pinjaman dari baju perang yang hilang tadi akan aku gantikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian Safwan mengatakan, "Anal yaum fil Islam." Ya Rasulullah, aku sekarang sudah masuk Islam. Maka arghabun katanya, aku lebih ingin Islam dibandingkan baju perang. Jadi Islam ini membuat aku lebih cinta, maka barang pinjaman yang engkau pinjam dariku berupa baju perang, itu aku lebih cintai Islam dibandingkan. Artinya dia menghibahkan kepada Rasulullah, tidak perlu lagi membayar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini landasan hukum dari hadis terkait bahwa Rasulullah pernah meminjam. Dan ingat, dari hadis ini mengajarkan kita bahwa apabila kita meminjam sesuatu, apabila dia rusak, maka peminjam wajib menjamin penggantinya yang sepadan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad pinjam ini menurut jumhur ulama. Yang pertama, ada yang namanya pemberi pinjaman, mu'ir, ada penerima pinjaman, musta'ir, ada objek barang yang kemudian dipinjamkan, itu disebut dengan al-ariyah atau al-musta'ar. Lalu ada akad sighab, akad
daripada akad simpan pinjam ini. Termasuk nanti berapa lama dia pinjam. Itu ada yang kemudian silakan saja pakai. Dipakai mentang anauku. Doa mentang kelun. Itu pinjaman kadang-kadang enggak ada unlimited, tidak ada waktunya. Ada boleh dipakai 2 euro dan dikembalikan. Itu artinya boleh kemudian ada waktu terbatas ataupun tidak terbatas. Nah, yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita coba bedakan secara sederhana apa yang membedakan antara akad ariyah, akad al-qardu dengan akad wadi'ah. Wadi'ah kita akan bahas secara spesifik pada minggu yang akan datang. Ini masalah titipan. Akad al-qardu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah objek yang dihutangkan. Apakah dia dalam bentuk uang atau harta yang semisalnya yang dia punya nilai. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harta yang dihutangkan itu dimanfaatkan oleh yang berhutang, sedangkan kalau dikembalikannya dengan harta yang sejenis dan sama nilainya. Jadi kalau emas, kembalikan emas. Tidak boleh Pak, hutang emas, nanti kita bahas ini sering. Dia hutang uang, tapi diindeks ke emas. Pertanyaannya, Bapak pinjam uang atau Bapak hutang uang atau hutang emas? Saya hutangnya uang Pak, tapi diukur dengan emas. Ini uang 10 juta ya. Hari ini 1 mayam 1 juta. Berarti Bapak hutang sama saya 10 mayam. Ternyata yang dikasih uang bukan emas. Diindeks namanya Pak. Uang dikasih diukur dengan emas. Ketika pengembaliannya nanti, itu kan dikembalikan uang. Ternyata harga emas naik. Sudah jadi 12 juta, 1.200.000 satu mayamnya. Maka ketika dia mengembalikan dalam bentuk uang, jadinya jadi 12 juta. 2 juta hukumnya haram Pak. Riba. Tapi kalau dia pinjam emas 10 mayam, dikasih 10 mayam, lalu dia kembalikan tetap 10 mayam. Walaupun harga yang dia beli mayamnya itu sudah naik. Yang dia hutang sama saya bukan uang, tapi emas. Soal emas melambung harganya tidak ada urusan. Karena akad kita, hutang piutang itu emas, kembalikan emas dengan jenis yang sama, walaupun bukan emas semula, emas yang dihutang. Itu yang maksud dari akad al-qardu. Kemudian akad wadi'ah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad penitipan barang, saya titip barang, Pak. Jadi baik itu harta ataupun uang atau yang semisalnya. Nah, harta titipan ini tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang wajib dikembalikan kepada pemilik harta asal sebagaimana sedia kala ketika dia melakukan titipan. Saya titip motor, saya pulang kampung sebentar. Pas pulang, motor diganti dengan 4 sepeda. Kira-kira bisa enggak? Enggak, Pak. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi ada wadiyat yad amanah, ada wadiyat yad dhamanah. Nanti yang dhamanah ini saya boleh pakai tapi saya jamin. Jadi akad wadiah dengan cita rasa akad pinjaman. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan bahas secara lebih spesifik. Di perbankan syariah hari ini, akad wadiah ini digunakan dalam bentuk tabungan, Pak. Tapi dia tidak menggunakan akad wadiah yad amanah, ya, di mana dia tidak bisa menggunakan uang itu, tapi dia minta wadiah yad dhamanah. Uang Bapak titip sama saya jamin uang Bapak, kapan Bapak ambil ini uangnya. Tapi izinkan saya uang Bapak saya putar. Diputarlah. Nah, maksudnya diputar, dibisniskan, Pak. Dapat untung. Maka untung yang saya dapat tidak perlu saya kasih ke Bapak. Kalau saya kasih ke Bapak, saya janjikan kalau untung saya kasih jadi riba, Pak. Tapi ya, keuntungan ini bisa kemudian dikasih bonus, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir akad ariyah perbedaannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dipinjamkan itu boleh barang ataupun dalam bentuk barang ataupun sesuatu yang semisal dengan barang. Lalu harta pinjaman ini dimanfaatkan oleh peminjam serta harta peminjam dikembalikan tidak diganti dengan harta sejenis, harta yang sama. Dan ingat, pahalanya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Orang kasih pinjaman
itu sebenarnya dapat pahala kebaikan. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah karena akad ariyah termasuk akad tabarruk, akad kebaikan yang setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ingat bahwa ketika kita meminjam sesuatu apabila rusak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu tidak bisa mengikhlaskannya, maka wajib kita jamin, maknanya wajib kita ganti. Bal ariyatun madmunatun, bahwa ariyah itu ya wajib dijamin gantinya. Bal ariyatun muaddatun, pinjaman itu harus dikembalikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pembahasan kita terhadap akad ariyah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu meminjam, jangan lupa mengembalikan. Yang banyak orang pandai pinjam lupa kembalikan, dianggap barang pinjaman itu jadi barang dia. Pas ditanya sama orangnya, ke barang lu pinjam orangnya, kedung lalu meloci, padahal memang barang. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ada barang orang di rumah kita. Kalau kita sudah pinjam, jangan lupa dikembalikan. Kalau lupa, karena mungkin kita akan bisa meninggal dunia dengan kondisi hari ini yang tidak menentu, maka jangan lupa untuk ditulis dan disampaikan kepada keluarga bahwa saya pernah meminjam, atau saya pernah berhutang, atau saya pernah menitip. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.